Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala jami'i ni'amillah hamdan wa syukran ya liqani bi jalalillah wa kamalillah wa kibriyalillah wa azamatillah wa qudratillah wa sultanillah daimaini bidawamillah baqiyaini bibaqalillah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma ahata bihi ilmullah wa ahsahu kitabullah wa khattahu qalamullah wa adada ma awjadathu qudratullah wa qassasathu iradatullah wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi an-nuril mudhhiri lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmuka amin. Amma ba'd. Segala pujian dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jamaah tarawih yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada pada malam yang ke-13 bulan suci Ramadan. Tentunya sudah banyak bekal yang telah kita dapatkan, baik itu melalui dengan perenungan diri maupun nasihat keagamaan di waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, mari kita menjadikan keadaan di sekitar kita menjadi pelajaran untuk dapat kita jalani kehidupan ini sesuai dengan rel syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Datangnya bulan suci Ramadan tentulah menjadi tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua, khususnya mengendalikan lisan lidah kita dan juga jari jemari kita. Sebagai orang yang beriman, tentulah kita dituntut untuk meningkatkan keimanan ini dengan beramal berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih lagi di dalam kehidupan menyesuaikan diri dengan konteks kehidupan yang ada saat ini, tanpa menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim, khususnya memiliki sikap sifat jujur, ikhlas, dan juga memiliki sikap untuk senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah berpesan sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amali bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa kemudian tidak meninggalkan ucapan keji. Ucapan keji di sini
tentunya kalau anak-anak sangat mudah untuk mengcopy paste yang namanya bicara kotor. Kemudian apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, banyak tantangan yang menjadikan pahala puasa kita ini berkurang. Maka diperlukan kejujuran, diperlukan penyesuaian antara apa yang diucapkan oleh hati kemudian disampaikan secara lisan. Bagi kalangan ilmiah, sangat tidak wajar jika seorang cendekiawan, seorang ilmiawan mengcopy paste terhadap penemuan seseorang yang disebut dengan plagiat. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak keuntungan yang kita dapatkan jikalau kita menjadikan diri ini sebagai orang yang jujur. Kemudian jamaah tarawih yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat jujur dalam diri kita, otomatis maka karakter, moral, akhlak akan tercermin dalam kehidupan kita. Namun terkadang perbuatan dan perkataan itu menyesuaikan dengan isi hati kita. Dengan adanya puasa Ramadan ini, maka hati kita ini insya Allah akan kembali dibersihkan, dicerahkan dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan bersama. Contoh kecil, jikalau kita membuka medsos, baik itu Facebook, TikTok, dan lain macam sebagainya, maka di beranda kita ketika kita scroll, ada yang lewat, ada yang numpang lewat. Apa itu? Berbagai macam bercampur di dalam beranda tersebut. Apakah itu membawa pahala ataukah membawa dosa? Kalau membawa pahala, mendekatkan diri kita kepada Allah, alhamdulillah. Namun jika yang lewat di beranda kita adalah konten-konten negatif, ada hoax, dan termasuk sesuatu hal yang mampu merusak pahala puasa kita, ketika kita memandangnya, maka pandangan ini akan turun ke hati kita. Oleh karenanya para ulama memberikan ibarat hati itu ibarat sebuah cermin, sedangkan pandangan mata ibarat sebuah nafas. Kalau kita bercermin, kemudian keluar nafas kita, keluar masuk terus menerus, maka apa yang terjadi pada cermin itu? Apakah akan mampu memantulkan bayangan dengan sempurna, ataukah cermin itu buram? Tak cantik kita dipandang oleh diri kita sendiri, tak ganteng diri kita dipandang di dalam cermin. Mengapa? Karena buram. Sama halnya, mohon maaf, jikalau kita melihat konten-konten negatif di media sosial, maka konten negatif yang kita lihat itu adalah ibarat nafas. Kemudian dengan nafas itulah yang menjadikan hati kita menjadi buram, sehingga menjadikan kita malas beribadah dan menyukai yang namanya kejahatan. Jamaah tarawih yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah mencapai maqam siddiq, maka kedudukan jujur, kemudian dibarengi dengan amal perbuatan yang baik, maka tahap selanjutnya bagaimana kita ini ikhlas dalam
melakukan ibadah dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah kami perintahkan kalian untuk beribadah selain ikhlas di dalam melaksanakan ajaran agama. Kemudian kita ditanya, apa itu ikhlas? Bagaimana itu ikhlas? Suatu riwayat memberikan penjelasan bahwa ada seorang Arab Badui bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu ini adalah pelayan Nabi, kamu dekat dengan Nabi. Saya ingin mau bertanya, apa itu ikhlas?" Maka Abu Hurairah kemudian mengatakan, "Tunggu dulu, saya akan bertanya kepada Nabi." Walhasil, ketika Abu Hurairah menghadap kepada Rasulullah SAW, maka Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Maka Nabi mengatakan, "Tunggu dulu wahai Abu Hurairah, saya bertanya kepada guruku malaikat Jibril alaihissalam." Ketika datang malaikat Jibril, Nabi kemudian bertanya, "Apa itu ikhlas, wahai malaikat Jibril?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Tunggu dulu, saya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ternyata satu persoalan, satu masalah kalau bukan bidang keahlian kita, maka kita serahkan kepada orang yang pakar, orang yang ahli. Sekelas Nabi SAW terhadap suatu urusan tidak serta-serta, tidak langsung menjawab. Nabi akan menunggu datangnya wahyu. Maka dikatakan bahwasanya ikhlas itu adalah sirrun min asrari wada'tuha fi qalbi ibadihi man yasha. Ikhlas itu adalah rahasiaku yang aku letakkan ke dalam hati seorang mukmin kepada siapa yang aku kehendaki. Maka pengurus masjid tentu tidak mampu mengukur jamaah Masjid Baitul Mukminin ini siapa yang ikhlas, siapa yang tidak. Kenapa? Karena itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita beramal, ulama memberikan pelajaran amal soleh yang kita kerjakan, maka pelajarannya seakan-akan sama ketika Anda masuk ke dalam WC, tidak ada orang yang mau melihat kita. Kalau kita beramal, bagaimana cara kita masuk ke dalam WC, tidak ingin mau terekspos, tidak ingin mau dilihat, maka begitulah sebaiknya jika kita beramal, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada yang ingin mau mengetahui bagaimana amal kita kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika beramal jangan lihat apa kata dunia, apa kata orang. Kenapa dibeli sofa baru? Apa nanti bilang tetangga misalnya. Kenapa dibeli baju baru? Apa nanti bilang temanku? Jadi sudah bergeser amal ibadah yang dikerjakan. Maka Nabi senantiasa memberikan isyarat bagi kita, perbaharui keimanan kita dengan banyak mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di antara kalimat ikhlas itu adalah memperbanyak surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Seorang pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Abdul Wahab Zakaria, beliau seorang hafiz, namun senantiasa mengikis keikhlasannya, menyucikan keikhlasannya dengan banyak membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan setiap hari beliau baca 1000 kali. Dan kalau memang kita tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, jangan tinggalkan surah Al-Ikhlas untuk
dibaca karena insya Allah memiliki banyak manfaat dan berkah. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdihi